Kalaupun nggak dapat secara detail yang mendalam, saya kalau misalnya sharing kayak gini, saya total yang daging-dagingnya nggak mau saya tutupin, gitu. Mungkin teman-teman di luar sana cuma dapat marketing itu tugasnya ini, nggak sampai ke dalam-dalamnya. Tapi saya kasih tahu semua gitu. Makanya agak kemampuan, agak pusing-pusing, puyeng-puyeng sampai tenggorokan, juga pecah-pecah ya. Hah? Ya. Oke, nah kalau misalnya digital marketing itu pada copywriting. Apa itu copywriting? Nah, bayangin teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa copywriting, itu orang bisa Anda hipnotis dengan hanya membaca tulisan Anda, dengan hanya bisa ngomong, itu orang bisa hipnotis. Saya juga misalnya pengen handphone baru, misalnya mau ngomong sama istri, saya pakai copywriting supaya oh ya udah beli aja handphone baru gitu. Kayak gitu teman-teman. Gimana caranya orang-orang itu bisa membeli produk Anda dengan hanya tulisan? Itu copywriting hebatnya. Tapi kita nggak akan bahas sekarang, kita akan bahasnya besok, ya. Iya. Semangat banget ngomongnya. Iya. Oke, dan sekarang kita akan bahas di kopi. Nah, selling ya. Kalau selling saya nggak perlu bilang sama teman-teman sini udah jago selling ya, betul nggak? Kalau masalah jualan udah jago semua. Cuma terkadang jualannya itu nggak ngeliat mana marketing, mana branding, gitu. Jadi ujuk-ujuk ngasih harga, gitu ya. Ada lagi yang spam ya, buat postingan di Facebook 30 orang di tag ya di Facebooknya. Saya paling malas kalau ada yang kayak gitu ya. Betul nggak? Artinya gini teman-teman. Oke, kita buat gini aja. Teman-teman kalau bisa ngelihat postingan di Facebook, ada foto terus tulisan minat DM, kira-kira apa tanggapan teman-teman? Skip. Artinya kalau Anda posting kayak gitu, Anda bakal di skip. Bener nggak? Oke, kita buat lebih naik lagi. Posting keripik lagi. Apalagi yuk yang di sini? Apalagi produknya? Sirup. Posting sirup markisa kan ya? Iya. Posting sirup markisa, selainya juga gitu ya kan? Ini lagi ada promo besar-besaran gini-gini. Kira-kira Anda ngapain? Tanggapannya tentang postingan itu? Komen. Skip juga enggak? Jujur aja. Skip. Ya artinya teman-teman, kalau misalnya nggak mau dicubit, jangan cubit orang. Kalau misalnya teman-teman nggak suka ada orang kayak gitu, berarti jangan kayak gitu jualannya gitu. Nah, makanya jualannya besok kita pakai teknik copywriting, ya. Karena sejatinya namanya itu adalah media sosial, bukan media jualan. Betul nggak? Artinya kita harus bersosial dulu sebelum berjualan. Beda kalau misalnya kita jual di marketplace, di Bukalapak, Tokopedia, orang yang kasih itu memang mau beli, memang mau belanja. Tapi kalau kita jualan di sosial media, itu orang itu mau bermain sosial media, bukan mau beli barang. Oke? Hati-hati. Jangan-jangan Anda sudah di-blok sama teman-teman Anda karena setiap hari postingannya jualan. Betul nggak? Apalagi ada yang status WhatsApp nih, WhatsApp. Ini kayak apa? Pakai benang jahit gini-gini. Banyak kali. Tahu nggak? Yang garis-garis gini sampai banyak di WhatsAppnya. Tahu? Itu saya buka gini tuh. Sampai ada perasaan 25 ya, 25 postingan WhatsApp gitu ya. Ada yang pernah kayak gitu? Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Langsung di-blok aja orangnya. Ada yang kayak gitu posting di WhatsApp. Dan postingnya cuma gambar doang lagi. Apaan sih? Gak gitu cara jualannya gitu. Jainab. Gak gitu cara jualannya. Jadi bayangin foto kopi ya, kopi nih banyak apa lagi misalnya ibu jual baju, foto cekrek sampai 20, habis itu posting semua ke WhatsApp ya. Pertama gambar ini 20 nih, 20 postingan status. Jadi kayak apa? Tusuk jelujur waktu jahit ini ya. Status WhatsAppnya, paham gak sih? Benar gitu.
Bayangin, gak usah kan sampai air gitu, lihat gini aja. Udah. Gitu teman-teman, itu juga diperhatikan ya. Hati-hati dengan yang seperti itu. Oke, kita masuk ke selling ya. Ya. Ada yang namanya selling. Ini teman-teman udah pada jago, cuma saya ingatin aja ya. Ingatin apa yang udah teman-teman lakukan ya. Ternyata teman-teman, orang itu membeli sesuatu itu 80% karena emosinya, bukan karena logikanya. Alright? Yes. Karena emosinya, bukan karena logikanya. Jadi yang kita ambil berarti adalah sisi emosi dari customer, lawan bicara kita. Saya punya beberapa tips. Yang pertama adalah connect. Ambil kesamaan untuk membangun hubungan emosional sama pembeli Anda. Misalnya ada yang nanya, sis barangnya ready nggak? Jawabnya apa? Ready. Ready sis. Sama dia bilang sis, kita bilang sis. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya jual kopi, Lay, barangnya ada Lay, apa jawabnya? Nah, ada dong barang Lay. Ada, betul nggak? Artinya ambil kesamaan, wah ini apa sama-sama orang belakang kita gitu. Itu diambil dari sisi emosinya, benar? Dan juga termasuk intonasi bicaranya juga. Kalau misalnya dia ngomongnya cepat, usaha kita ngomongnya cepat juga kalau via telepon. Tapi kalau via WhatsApp gitu ya, kalau dia sis ya udah kita sis-sisan aja, atau bro-bro-broan gitu. Oke, lanjut. Don't stop the conversation. Jangan kita yang mengakhiri percakapan. Ya, jangan terburu-buru juga ngasih harga. Contoh yang saya tadi bilang, berapa harganya? Harganya 50.000. Udah, stop. Betul nggak? Jangan buru-buru ngasih harga. Kasih tahu dulu. Oh, kalau yang kopi kami itu yang kami buat itu spesial. Itu kami petik merah misalnya kayak gitu. Nah, harganya itu sekian. Oke. Satu lagi, jangan kamu yang memberhentikan percakapan, karena selama customer kamu masih ngechat, artinya dia masih butuh dilayani, masih butuh informasi. Jadi kalau misalnya dia mau jawab terima kasih, kita jawab iya kak, terima kasih kembali. Dia jawab lagi iya sama-sama. Jawab lagi oke kak, sama-sama. Oke kak udah ya, iya kak udah. Pokoknya harus kita yang mengakhiri teman-teman. Harus kita mengakhiri. Jangan kalah. Di situ Anda akan dituntut ya untuk bertahan. Siapa yang mengakhiri percakapan ini? Usahakan berhentinya itu di Anda. Selama dia masih balas, kita balas lagi. Dia balas lagi. Oke? Enggak artinya itu tadi. Dia selama dia ngechat, kalau memang dia udah bosan, dia gak akan balas, bener gak? Yes. Selanjutnya, ya. Apa itu? Lontarkan pertanyaan yang mengarahkan pembeli menjawab ya. Saya mau beli yang ini. Oh, yang kaos itu yang harganya sekian ya kak? Iya. Oh, yang itu bahannya yang katun ya kak? Iya. Yang size L ya? Iya. Kalau orang ini 80% orang yang udah jawab yang 3 kali itu pasti jadi beli teman-teman. Jadi usahakan ajukan pertanyaan yang membuat konsumen itu menjawab iya sebanyak 3 kali. Oke? Nah, gunakan jika maka. Contoh, jika kakak beli hari ini, maka kakak akan hemat 10.000 loh. Contoh. Oh iya ya. Itu contohnya teman-teman. Pakai kata jika maka. Jika kakak pakai produk ini, maka kakak akan terlihat lebih muda 5 tahun misalnya gitu. Pakai jika maka ya, itu digunakan. Next. Pakai 3 magic words. Apa itu? Apa? Ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Ini bukan saya yang buat ya, 3 magic words. Ini memang di dunia ya. Di dunia ini dipakai ini 3 magic words. Dengan kata-kata ini kata-kata ajaib. Ini kata-kata yang bisa membuat orang menjadi seperti raja. Dengan kata ini.
Ibu-ibu suka suaminya itu minta tolong, nyuruh pakai kata tolong nggak? Ma, tolong ambilkan itu dong. Sama, ambilkan dulu itu, sukanya mana? Pakai tolong, bener nggak? Ya, terima kasih ya, Ma. Ya, kok kamu dulu? Ya, terima kasih ya, Ma. Bahkan saya setiap, tapi sekarang udah nggak saya buat lagi. Saya dulu awal-awal mulai ya, setiap orang yang beli kaos saya, t-shirt saya, itu saya kasih surat cinta. Saya kasih apa namanya? Saya buat desain, buat bukan quotes ya, kayak kartu gift gitu ya, kartu gitu. Saya tulis, terima kasih telah belanja di toko kami dan telah membantu menghidupkan lapangan pekerjaan di UMKM kami. Saya buat kayak gitu. Itu dia merasa, oh saya menyelamatkan UMKM yang ada di Indonesia. Gitu. Padahal saya cuma nulis kayak gitu, betul nggak? Terima kasih telah berbelanja di toko kami dan telah membantu menghidupkan lapangan pekerjaan di UMKM kami di Indonesia. Itu merasa dia itu ada proud ya, bangga banget dia. Oh saya udah berhasil beli ya, dengan bangga dia pakai kaosnya ke teman-teman saya, beli dari UMKM. Oh saya bantu UMKM gitu. Kayak gitu teman-teman, hanya dengan kata terima kasih, maaf, tolong, dan terima kasih. Ini apalagi yang di tempat-tempat wisata ya, karena itu tadi kemarin saya bilang keramat tamahan dan murah senyum. Nah, itu adalah hal yang membuat orang pengen balik lagi. Pakai ini, maaf, tolong, dan terima kasih. Sama kayak ngechat konsumen juga gitu. Maaf kak, kemarin tuh yang ini ya kak ya, saya lupa soalnya. Iya betul yang itu. Oke kak, terima kasih ya kak. Sama-sama. Tuh makanya maaf, tolong, dan terima kasih. Oke, kita lanjut. Lanjut kak nih. Mau lanjut atau mau cerita aja nih kak? Kopi. Nah mau ngopi. Ya lanjut ya. Ada 10 taktik jualan yang terbukti mematikan. Memang bahaya juga nih. Mematikan ya. Artinya mematikan pembeli dalam satu berkutik lah dengan taktik ini ya. Satu, pakai trik besok harga naik. Ada yang pernah pakai trik ini? Pernah? Ibu pernah? Iya. Berhasil ya Bu ya? Dari mana? Iya berhasil. Nih. Taktik ini gunanya agar Ya, orang beli hari ini, paling nyalek. lambat malam ini, Nyalek. karena besok Nyalek. harganya udah naik. Inang Itu nyalek. sering, apalagi di nyalek. tempat penginapannya. Itu Enggak. misalnya dari Traveloka, besok harga naik, diskon ya gitu ya. Aku nggak mau. Terus Habisnya. harus diperhatikan adalah komitmen teman-teman, Nanti. jangan sampai blunder. Bilang ini harganya besok naik, besok harganya segitu juga gitu ya. Jadi kalau memang besok harganya belum naik, jangan dibilang besok harga naik. Kalau memang komitmen bilang besok harganya naik, naikkan dulu besok. Kalau memang turunkan lagi seminggu lagi, turunkan, gak apa-apa. Oke? Waktu berjalan begitu lambat ya. Selanjutnya kasih ini gratis ongkir. Taktik ini gunanya bisa menyasar market yang berada di luar kota teman-teman. Ya, dengan dikasih gratis ongkir. Yang perlu diperhatikan adalah perhatikan kosnya, jangan sampai tekor. Banyak di Shopee, di Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain itu gratis ongkir. Anda kira mereka bayar ongkir cuma-cuma gitu? Iya, mereka masukin kan harga produknya. Kayak gitu, dinaikin harga produknya baru dikasih gratis ongkir. Kan orang kita suka yang gratis. Walaupun harganya mahal, yang penting gratis ongkir gitu ya. Iya. Terus buat promo ini bisa dipakai ya di tempat taman wisata Iman, yang punya warung, yang punya rumah makan, yang punya pantai dan lain-lain ya. Upload foto dapat voucher misalnya. Upload foto di warung kami, Anda dapat voucher. Tujuannya apa? Taktik ini gunanya menjadikan customermu sebagai market tipu. Saat dia upload di sosial media, artinya dia mempromosikan tempat Anda. Benar nggak? Nah silakan buat kayak gitu.
Nah, yang harus diperhatikan adalah mekanismenya. Misalnya kita buat upload foto dapat voucher. Jangan sampai produkmu tidak dapat benefitmu. Jangan sampai gitu kasih voucher gitu ya. Tapi ternyata mau buat vouchernya. Itu harus diperhatikan juga, ya. Oke. Ini banyak nih. Makanya tempat-tempat wisata itu sebenarnya paling enak loh promosinya. Habislah paketnya. Karena kalau misalnya kita bawa sesuatu yang beda aja, di situ ada, itu orang foto, itu kita nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka yang akan promosikan tempat kita, benar nggak? Enggak pernah. Iya. Mana nggak? Enggak pernah. Oke, nah lanjut, kita kasih paket hemat ya. Nanti ini gunanya untuk memperbesar konversi. Contohnya seperti yang saya bilang kemarin, bisa juga teman-teman misalnya ibu jual kaos dan apa lagi selain kaos, souvenir. Nah kaos 100.000, souvenir 50.000. Kaos sama souvenir kita kasih harga cuma 135.000. Nah kayak gitu dibuat paket hemat. Tujuannya apa? Tujuannya barangnya kan cepat putus jadinya. Barang yang misalnya souvenirnya ini gak laku, jadi kan keluar barangnya. Kayak gitu, bisa diputar lagi modelnya. Oke? Nah harus perhatikan juga value-nya dan quantity produknya, jangan sampai nggak komplit. Kalau yang udah buat paket hemat, misalnya sirup Markisa plus lainnya, sirupnya berapa harganya? 35.000. Ininya selainnya? Hah? Oh, oke, misalnya sirupnya 35.000, selainnya 15.000, berarti 50.000 harusnya kita buat paket hemat misalnya jadi 45.000. Kayak gitu buat paket hemat. Tapi pastikan komplit ya. Nanti orang udah beli, saya mau beli paket hemat ini, tahu-tahu nggak ada selainnya. Oke? Soalnya jual rugi. Ini sama yang dibilang Pak Adi semalam ya. Udah laku jual rugi aja nih, padahal udah banyak hitungnya. Nah, tapi ini seakan-akan kerugian kamu dan pelanggan. Kalau saya pribadi perhatikan kejujuran kamu juga ya, biar berkah jualan kamu. Jadi si penjual rugi karena nggak akan dijual lagi. Itu untuk produk yang besarnya. Oke, si pembeli rugi kalau nggak beli hari ini. Nih jual rugi. Tahu kalau nggak beli hari ini, besok nggak ada lagi barangnya ini. Habis besok ada lagi. Oke. Nah ini juga tinggal dikit lagi, sama kayak yang dibilang Bang Rudi tadi ya. Nih. Nanti ini gunanya bisa menimbulkan efek dilema pada pelanggan. Waduh, bentar lagi barangnya habis nih. Ini dulu saya pakai di saya jual kaos ya, karena memang saya di upload di Bukalapak karena kan memang saya nggak jual barang ready. Tapi setiap kan kalau misalnya kita upload itu kan dibuat stoknya berapa. Saya nggak pernah buat stok di atas 10. Saya buat stok 2, 3. Artinya supaya orang takut kalau dia nggak beli. Itu saya buat. Oke, lanjut. Harus perhatikan juga sisa stok gudang ya, dan sebut angkanya. Jangan bilang 3 digit lagi nih, 3 digit lagi. Tapi sampai besok 3 digit lagi terus. Tinggal 2. Ya. Bohongin. Selanjutnya juga buat produk berseri. Taktik ini gunanya untuk mengoleksi ya, apalagi ini yang untuk yang souvenir ya. Ini saya kasih contoh ya, harus perhatikan dari serinya, jangan sampai nggak nyambung. Oke. Contohnya tahu mainan Hot Wheels? Hot Wheels. Nggak Belum tahu. kecil itu. Nah itu kan ada seri Kura-Kura Ninja, seri Batman, seri Fast and Furious gitu kan. Kan ada seri-serinya tuh. Nah itu tujuannya supaya orang mengoleksi. Oke. Lanjut, kasih bonus gila-gilaan. Taktik ini gunanya untuk membuat orang merasa bodoh jika nolak. Harus perhatikan sisi logisnya ya, jangan asal-asalan juga. Kalau misalnya asal-asalan ngasih bonus gila-gilanya, orang pada tanya sama kayak yang semalam ya, wah murah kali tuh, jadi curiga gitu ya. Harus masih masuk di akal orang. Jangan-jangan ngasih bonusnya, ini bonus barang expired lagi ya. Nah ini juga bisa dipakai khusus hari ini. Taktik ini gunanya agar orang beli sekarang, tidak menunda-nunda. Contoh kasusnya banyak yang departemen store, distro, restoran, kedai dan lain. Kalau teman-teman masuk ke Ramayana,
Tanpa itu biasanya bahkan ada tuh MC yang ngomong hanya hari ini ya ibu ya, hanya hari ini diskon kita 90% misalnya gitu. Diskonnya hari ini khusus hari ini ya. Jadi supaya orang belinya sekarang juga. Lanjut. Ya selanjutnya ini double bidding. Taktik ini gunanya memberikan dua pilihan semu padahal sama-sama ya. Oke. Ini saya kasih contoh, kita kesini lagi ya. Kaos. Tadi gue minta contoh kaos ya. Ada customer, konsumen yang mau beli kaos. Mau beli, tahu nggak jadi. Tahu nggak jadi. Ibu nanyanya kayak gini kan, Pak, jadi beli kaosnya atau enggak? Benar nggak? Pak, jadi beli kaosnya enggak ya Pak? Kalau ditanya kayak gini, 50% orang pasti jadi beli, 50% orang nggak jadi beli. Maka yang kita rubah adalah cara nanyanya, makanya double bidding. Nanyanya adalah, Pak, kaosnya mau yang XL atau yang L? Berarti di sini dia beli, di sini beli. Kasih tak penawaran yang dua-duanya mengarahkan kepada Pembelian. ya beli. Kalaupun dia jadi nggak beli, misalnya dia jadi nggak beli, kemungkinan belinya lebih besar karena kan terbagi 3 ya. Berarti ini 33,3%, ini 33,3%, dan ini 33,3%. 33,3% dia jadi beli XL, 33,3% dia jadi beli yang L, 33,3% dia nggak jadi beli. Berarti kemungkinan belinya kan naik jadi 66,6%. Kayak gitu. Jadi nawarin orang itu jangan, Pak, mau barang ini enggak? Enggak. Benar enggak? Pak, mau barang yang L apa yang S nih? Mau yang katun atau mau yang ini Pak? Yang ini banyak bahan spandek misalnya gitu. Ya udah, bodo amat mau yang mana yang kau pilih juga, yang penting dua-duanya beli gitu pilihannya. Gitu teman-teman, dirubah cara menawarkannya, cara follow up-nya, follow up ke konsumen. Jangan udah misalnya udah 2 minggu PHP ya, PHP apalagi yang CLBK yang apa CLBK? Chat lama beli kagak ya. Udah lama ngechatnya panjang lebar nggak jadi beli ya. Nah itu apalagi ada yang kayak gitu. Follow up-nya, Pak, jadi beli kaosnya yang XL apa L ya? Atau beli kaosnya yang merah apa yang hitam? Atau kopinya jadinya mau yang Arabica apa Robusta Pak? Ya bodo amat mau dijawab Arabica, Robusta, yang penting sama-sama jadi beli. Gak ada pilihan, jangan kasih pilihan dia untuk gak jadi beli. Kita cuma ngasih pilihan 2, jadi beli yang Arabica atau yang Robusta. Atau kalau misalnya yang Robusta semua, Pak jadinya beli yang kemasan 1 kilo apa yang setengah kilo? Banyak kan? Pak jadinya beli yang keripik singkongnya yang mana nih? Yang harganya 15.000 atau yang 10.000? Banyak yang bisa digunakan. Yang penting kasih 2 pilihan semu, yang keduanya itu mengarahkan kepada pembeli menjawab ya jadi beli. Oke? Ayo oke? Oke. Ayam oke? Bencana. Ya, gimana nih? Tidak, seperti yang saya bilang nyantai. Teman-teman kalau butuh waktu untuk berpikir sejenak, menyantai silakan. Saya hitung sampai 10 ya. Silakan mau bergerak-gerak 1, 2. Soalnya napasnya muter-muter itu aja Pak. 3. Sedikit masuk, sudah mulai masuk ya. Sedikit. 4. Dipakai dia cantik. Sama aku tadi sedikit. 5. Aku perhatikan.
Ya, senyambung. Nggak terasa setengah 6 dahnya. Sudah gitu kan. Bu, ibu nyalek nggak banyak pengeluaran ibu ke situ? Ya nggak ada. Nggak ada. Kuota perempuan. Oh, berada aja kota perempuan ya. Berada kota perempuan. Banyak laki-laki. Bi. 1 dapil, 3 perempuannya. 30%. Dari sini 3 juga 9 Desi, Dakling, siapa satu lagi? 1 9,5 siapa? Simbolon, marga Simbolon juga. Karya 10 ya. orang sana itu serius dia. Tapi nggak kaya teman-teman, saya dulu Orang kaya dia yang ini. itu dikasih fasilitas sama Bukalapak. Matondang. Itu Matondang kan yang istri dihadirkan anaknya. itu Kan beda bisnis yang luar biasa untuk Itulah isi kemarin materi. sampai marah di situ. Tetapi karena gratis, nggak masuk ke otak saya. Gitu saya bayar, saya mau bayar ke kelas ini, bayar 6 juta, masuk. Kalau misal saya ini nggak dapat, rugi 6 juta. Kayak gitu, saya kemarin ya. Ini yang udah saya alami, nggak ada juga. Mungkin teman-teman ngalamin yang kayak gitu juga ya. Jujur saya ngalamin kayak gitu juga. Dulu di fasilitas yang Bukalapak itu bukan yang nggak hebat-hebat ya. Warna merah juga. Ada velg Sandor Ruby, Cuman itu kan pokoknya keren-keren lah. kita loh. Ada staff Iya. monster kreator Itu gitu sus kan. yang langsing-langsing ya kayak gitu. Tapi nggak masuk kok otak saya. Itu saya berbayar baru masuk. Kita kan bus. Kenapa? Oh, bawa ke sini aja kamar mandinya nggak apa-apa. Pipis keras sih. Sudah? Sudah mau ngapain kita sekarang? Belajar. Karena saya kayaknya gini, saya ngerasa gini, ini saya paksain juga makin puyeng nih orang-orang di sini. Mau dipaksain aja. Rasain aja lah. Hah? Besok Lanjut. berpres. Tahan dulu sebentar. Ya, tahan dulu Pak. Berapa lama? 10 menit. 10 menit Pak. Ya, oke, sebentar. ya. Kamar mandi, kamar Tahan, mandi. silakan. Ngobrol-ngobrol dulu lah sama teman-teman sebelahnya yuk. Siapa tahu jodoh kan.